Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku semuanya teman-teman itu dalam keadaan sehat walafiat. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan selamat datang di channel YouTube-nya aku, Keluarga Vivi. Oke teman-teman, alhamdulillah banget aku tuh masih bisa share kegiatan aku lagi ke teman-teman semuanya. Semoga menginspirasi, semoga menemani aktivitas teman-teman di waktu luangnya ya. Oke, sambil aku beraktivitas, aku mau memberikan tips ya, bagaimana cara belanja hemat, apalagi buat keluarga yang gajinya itu pas-pasan. Sebagai ibu rumah tangga, kita semua pasti pengen ya, pemasukan dan pengeluarannya itu seimbang dalam segi apapun. Apalagi buat keluarga yang pengeluarannya cukup banget atau dalam artian pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Mengandalkan pendapatan dari suami aja sudah pasti keuangan untuk keluarga mesti banget diatur biar semua cukup, gak ada yang kurang. Gak perlu beli skincare, asal kebutuhan keluarga udah cukup aja. Rasanya tuh kayaknya hati lega banget ya gak sih bun? Meskipun dalam hati mah pasti semua istri tuh pengen ya kebutuhan pribadinya itu terpenuhi. Tapi naluri sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri yang mengerti suami sudah pasti mengalah soal itu. Yang terpenting adalah keluarga. Tapi nggak ada salahnya ya bun, istri tuh minta jatah jajan buat beli make up atau beli sesuatu yang tujuannya biar cantik di depan suami. Oke, lanjut ke pembahasan, yaitu bagaimana cara berhemat. Tentunya ada ya cara belanja hemat, apalagi buat yang pendapatannya kecil seperti keluarga aku. Nah, cara yang pertama adalah selalu utamakan budgeting. Karena ya teman-teman, kita nggak akan bisa berhemat kalau kitanya belum budgeting atau memberikan budget khusus untuk belanja. Entah belanja bulanan atau belanja mingguan. Nah, buat teman-teman yang belum atau baru memulai budgeting, boleh nonton video aku yang sebelumnya ya. Aku tuh udah bahas bagaimana cara memulai budgeting. Oke, cara yang kedua adalah setelah melakukan budgeting, lakukanlah list belanjaan atau mencatat apa saja kebutuhan yang teman-teman perlukan atau yang udah habis ya. Zaman sekarang udah canggih ya bun, jadi kita bisa pakai aplikasi buat membantu budgeting maupun list belanjaan, jadi nggak perlu repot-repot gitu ya, kayak aku gitu tulis menulis. Cara yang ketiga adalah membeli barang yang sedang promo. Nah ini biasanya yang biasa belanja di supermarket atau minimarket ya bun. Dengan membeli barang diskon, itu bisa banget mengurangi total belanjaan yang udah kita budgeting sebelumnya. Ini juga bisa diterapkan untuk belanja sayuran ya. Jadi pilihlah sayuran yang harganya lagi murah dan tentunya disukai oleh keluarga. Jadi kalau misalkan beli lagi murah tapi kalau anak-anak nggak suka kayaknya gimana gitu ya. Jadi kayak mubazir, kadang cuma kita doang yang makan. Nah buat yang belanja di toko grosir gimana? Itu bisa banget dengan cara pilih produk yang harganya paling murah dan sesuai dengan kebutuhan. Nah biasanya kalau toko grosir itu kan dia perbandingan harganya itu kan perak kan ya. Jadi pilihlah yang harganya paling murah. Cara yang keempat adalah hindari penggunaan debit atau kartu kredit atau yang lagi tren sekarang itu adalah pay later ya. Utamakan pembayaran tunai dan bawalah uang cash secukupnya agar tidak ada rasa kepengen beli ini, pengen beli itu yang sebenarnya tuh nggak terlalu diperluin atau di luar dari list belanjaan kita ya teman-teman. Kadang suka gatel nggak sih megang uang lebih tuh, kayaknya pengen beli ini, pengen beli itu. Ayo siapa yang di sini kayak gitu. Cara yang kelima adalah hindari mengikuti tren yang ada di sosial media. Ini juga penting banget ya, apalagi buat teman-teman yang penghasilannya pas-pasan. Jangan ngikutin tren apapun atau FOMO ya yang lagi hangat di sosial media. Karena kalau misalkan kita ngikutin tren apapun yang ada di sosial media, kayak misalnya make up, skincare, wah itu kayaknya kebarbaran nanti keuangan yang udah kita budgeting sebelumnya. Apalagi biasanya di tanggal kembar itu kan banyak banget promo ya, itu jangan sampai kita ikut-ikutan ya. Kecuali teman-teman udah ada budgeting lain untuk pembelian di tanggal kembar. Dan cara yang terakhir adalah belilah barang sesuai dengan kebutuhan atau manfaatnya. Nah kalau aku ya bun, aku tuh kalau beli barang mikirnya berkali-kali lama banget gitu ya. Karena aku nggak mau nyesal karena akhirnya barang yang aku beli itu aku nggak fungsikan secara maksimal, atau barangnya itu nggak aku pakai dalam jangka waktu yang lama. Apalagi buat yang pendapatannya pas-pasan ya bun, mesti dipertimbangin lagi. Ini bukanlah yang ngajarin pelit ya bun, bukan. Karena sekali lagi jika ingin belanja hemat, belanja sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan
dilihat manfaatnya dan juga sesuai dengan budget keluarga ya teman-teman. Aku jadi ingat soal kata-katanya Mbak Dama, soal pendapatan itu mesti banget cukupin kebutuhan keluarga, bukan malah sebaliknya ya, bukan keinginan atau kebutuhan yang harus disesuaikan dengan budget, bukan. Jadi kita harus benar-benar pendapatan itu harus bisa mencukupi keluarga kita. Aku setuju, tapi balik lagi ke keluarga masing-masing, karena memang ada pendapatan kecil tapi anggota keluarga mereka itu banyak, jadi benar-benar harus kerja kerasnya ditambah lagi untuk mencari income lain ya, selain dari pendapatan harian, mingguan atau bulanan. Kayak aku gini ya teman-teman, mengandalkan penghasilan suami, alhamdulillah cukup banget untuk kebutuhan keluarga. Dan aku bersyukur banget karena di luar sana tuh udah pasti banyak yang penghasilannya itu jauh lebih di bawah aku gitu ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa bersyukur, karena jika semakin sering kita bersyukur, makin Allah tambah lagi rezeki dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan kita tahu ya, sebagai manusia kita sering banget kufur nikmat Allah, kadang suka lupa gitu ya, nikmat sehat, nikmat panjang umur, berkah rezeki itu suka banget kita lupa syukurin. Kita pengennya uang aja gitu ya. Subhanallah. Pendapatan berapapun ya, maupun pas-pasan, kecil atau yang jauh lebih besar, kalau misalnya nggak pakai rasa syukur, itu tetap bakalan berasa kurang banget ya teman-teman. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillahirobbilalamin, sharingnya udah selesai. Dan di sini aku lanjut lagi ya untuk share kegiatan lagi. Di sini tuh aku lagi masak mie karena kan ini waktunya weekend ya teman-teman. Jadi aku tuh weekend pengen yang ada me time-nya bareng sama keluarga. Aku tuh jarang banget makan mie ya sekeluarga, karena setiap harinya tuh aku masak lauk yang tentunya sehat untuk keluarga. Nah kalau misalnya masak mie kayak gini ya seminggu sekali. Pokoknya aku jarang-jarangin banget lah sebisa mungkin. Tapi kalau misalkan kepepet gitu ya, lagi malas masak atau lagi mager, ya udah paling andalannya itu adalah mie. Oke, di sore harinya aku ini lagi masak ya teman-teman, karena aku kan dari pagi siang itu kan nggak masak. Nah sorenya itu aku baru masak karena weekend, jadi kayaknya agak males gitu masak. Kayak gitu nggak sih teman-teman? Nah sore harinya aku masak sayur lodeh sisaan dari sayur sop ya. Dan subhanallah ini ternyata keluarga kurang suka, karena mungkin rasanya yang kurang pas ya. Karena aku tuh biasanya kalau masak sayur sop kayak gini itu pakai bumbu racik. Nah ini tuh aku lagi lupa banget beli waktu belanja mingguan. Jadi aku tuh pakai bumbu ala aku aja, pakai bawang merah, bawang putih, sedikit terasi, cabe, udah kayak gitu aja sama santan ya. Udah kayak gitu ya. Dan ternyata keluarga itu kurang suka. Jadi makanya sampai sekarang ya, udah 2 harian tuh sayur belum habis. Aku jadi kayak ya udahlah gitu, nanti nextnya kalau misalnya masak sayur lodeh itu mesti banget aku beli bumbu racik, karena kan sayang juga ya. Dan setelah aku masak, sore harinya tuh aku ke rumah sakit karena beberapa hari lalu kan Pak suami itu nganter ibu mertua untuk kontrol ya. Nah ini untuk jadwal pengambilan obatnya. Dan terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.